Oke, teman-teman sekalian, hari ini saya mau ngobrol sedikit topik tentang sakit, cara pandang orang tentang sakit, terus yang berikut, kenapa orang kadang menyembunyikan informasi bahwa dia sedang sakit. Memang ada orang yang mempublikasikan kalau dia sakit, dia publikasikan ya ke media sosial atau sampai ke teman-temannya. Tetapi ada orang juga yang keep kondisi itu sampai dia sembuh baru dia publikasikan. Atau memang sakitnya makin berat dulu, ketika dia ke rumah sakit baru orang tahu bahwa dia sedang sakit. Ya, saya mau menjelaskan kenapa ada ini kelompok orang yang memilih untuk merahasiakan sakitnya. Oke, sebetulnya ada dua cara pandang ya dalam sakit, penyebab sakit. Dan cara pandang ini sangat dominan di masyarakat. Dan apa yang saya katakan ini bukan berarti ini yang paling benar atau ini yang paling rasional, bukan soal itu. Saya hanya menjelaskan apa yang terjadi. Jadi tugas dari mereka yang belajar sosiologi, misalnya ilmu sosial, itu menjelaskan kenapa hal itu terjadi, ya, atau bagaimana cara pandang di balik itu. Jadi bukan soal apakah ini paling rasional, ini paling valid, bukan soal itu. Jadi bahkan apa yang paling tidak rasional pun itu dijelaskan, ya, soal cara pandang masyarakat. Secara umum itu ada dua cara pandang tentang sakit itu. Yang pertama soal penyebab sakit ya. Yang pertama itu yang disebut dengan personalistik. Dan personalistik itu artinya cara pandang di mana orang melihat bahwa penyebab sakit itu karena ada faktor tertentu ya, atau gen tertentu, gen aktif tertentu yang membuat orang sakit. Kalau masyarakat yang masih percaya mistis dibilang itu karena ada roh halus atau kekuatan-kekuatan gaib yang menyebabkan orang sakit. Atau ada yang mengatakan misalnya karena ada tindakan tertentu ya yang dianggap salah dan membuat orang lain sakit hati misalnya. Nah kemudian atas tindakan itu orang menjadi sakit. Itu cara pandang personalistik ya. Penyebab sakit karena personalistik. Yang kedua itu cara pandang naturalistik. Naturalistik artinya begini. Dia sakit, dia tahu karena saya salah makan. Jadi ada ketidakseimbangan dalam tubuh yang disebabkan oleh tidak bekerjanya salah satu unsur dalam tubuh secara maksimal gitu ya. Misalnya orang sakit perut dibilang jangan karena saya makan terlalu pedas gitu ya. Jadi dua cara pandang ini kemudian akhirnya membuat pilihan yang berbeda untuk menyembuhkan sakitnya. Kalau yang cara pandang personalistik pasti dia akan pilih atau menempuh cara misalnya dia pergi ke dukun misalnya. Ya karena dia bilang ini karena ada kekuatan gaib yang buat dia pergi ke dukun dan sih. Atau misalnya orang cara pandang ini karena ada kesalahan kita terhadap kelompok tertentu, mereka bisa bikin ritual untuk memulihkan kembali kondisi yang sedang tidak stabil. Itu bisa membuat orang sembuh. Cara pandang itu ya. Cara pandang yang kedua naturalistik, orang ke dokter pasti. Dokter akan mendiagnosa sakit ini karena ini, sakit ini karena ini, kemudian dia mengkonsumsi obat ya. Dua cara pandang ini bisa jadi orang yang punya cara pandang naturalistik itu dia punya kecenderungan untuk personalistik juga, ataupun sebaliknya. Oke. Lalu pertanyaannya kenapa orang akhirnya menyembunyikan sakitnya itu? Dia tunggu saat dia sembuh baru dia infokan, atau sudah sakit sangat berat baru dia orang lain tahu tentang sakit itu. Hal pertama, bagi mereka yang mungkin yang naturalistik ya, sangat-sangat sederhana alasan. Misalnya dia tidak mau kalau waktu dia sakit, dia sedang istirahat, itu dikunjungi oleh banyak orang. Jadi bagi dia itu cukup mengganggu istirahatnya, sehingga dia tidak menginformasikan hal itu kepada orang lain atau kepada teman-temannya. Mungkin hanya keluarga dekatnya saja, tapi tidak secara publik. Ya kalau secara publik orang mungkin datang mengunjungi dia dan itu membuat mengganggu istirahatnya. Nah, itu alasan yang praktis sekali. Tapi yang punya kecenderungan ke personalistik ya, cara pandang personalistik, ada kecenderungan bahwa dia takut untuk menginformasikan itu karena misalnya bagi dia kalau dia menginformasikan itu orang-orang tertentu akan menambah sakitnya, jadi membuat sakitnya makin berat. Ini konsep mereka yang personalistik ya. Personalistik kadang-kadang melihat bahwa kalau saya infokan kepada si B mungkin akan menambah sakit saya itu dengan cara-caranya tertentu. Oke. Tapi poin yang ketiga misalnya, kenapa orang menyembunyikan sakit? Karena masyarakat itu masih punya kecenderungan untuk melihat sakit sebagai satu aib. Ya, sakit sebagai satu aib.
orang akan memeriksa, oh ini tindakannya karena apa. Jadi kecenderungan personalistik itu masih sangat kuat, ya, sehingga tindakan medis itu kadang-kadang dibuat ketika orang sudah parah sakitnya, ya. Jadi semacam pilihan terakhir adalah ke medis. Nah itu kadang-kadang pihak rumah sakit itu menerima orang dalam kondisi sudah sangat parah. Nah ini yang sering terjadi di masyarakat, sehingga kadang-kadang orang melihat rumah sakit itu semacam dari rumah sakit langsung ke kubur, ya, karena sejak awal tidak ditangani, tapi tunggu waktu sudah parah baru ke rumah sakit, ya, karena cara pandang ini, ya. Tapi saya tidak katakan bahwa cara pandang personalistik yang paling benar atau naturalistik yang paling benar. Ternyata cara pandang itu memiliki konsekuensi lanjutan seperti itu. Jadi kalau teman-teman lebih kuat ke personalistik atau lebih kuat ke naturalistik, bisa mempertimbangkan ada sisi plusnya, ada sisi minusnya dalam setiap keputusan Anda terhadap berhadapan dengan sakit. Terima kasih.